Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang data preparation. Preparation ini merupakan tahapan berikutnya di dalam proses data mining secara menggunakan metodologi GRIS DM. Nah, data preparation yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang penentuan objek data, yang disebut juga dengan fitur selection, memilih fitur ya, memilih atribut, dan pembersihan data, disebut juga dengan cleaning atau cleansing. Oke. Nah, saya ingatkan kembali tentang metodologi GRIS DM. Ya, ada berapa tahap kemarin? Ada 6 ya. Business understanding. Minggu lalu data understanding. Dan sekarang kita bahas masuk ke data preparation. Ya, nanti setelah ini barulah kita masuk ke modeling. Ya. Ini masih menunggu ya. Ada beberapa kali nanti kita akan membahas tentang data preparation. Data preparation itu ada ini ya, select data ya. Ini kita bahas clean data ya, atau cleansing ya data. Nanti ada transformasi data, konstruksi data, ya, integrasi data, ya, mengatur format data gitu. Itu namanya data preparation. Ini adalah merupakan tahapan yang penting, tahapan paling penting. Dari ke-6 tahap ini, 1, 2, 3, 4, nanti ya, 5, 6. Dari 6 tahap ini, tahap yang paling lama kita lakukan itu sekarang ini, data preparation. Kenapa bisa lama? Nanti akan kita lihat ya, apa sebenarnya yang dilakukan pada proses data preparation. Nah ya, data preparation di pembahasan kita nanti itu selain saat ini ya ada fitur selection, cleansing, nanti ada transformasi data dan ada konstruksi data. Itu yang kita bahas di data preparation. Oke, jadi untuk kali ini data preparation-nya adalah bagaimana cara memilih dan memilah data. Jadi kemarin data udah kita ambil dari sumbernya ya, apakah dari database atau dari sumber yang lain. Kemudian kita minggu lalu udah kita coba melihat mengeksplorasi data ya, baik secara pakai visualisasi maupun tidak pakai visualisasi. Itu yang kemarin di dalam data understanding. Nah, sekarang di data preparation, tahap pertamanya kita mencoba memilah data, memilah atribut. Kemudian melakukan pembersihan nanti, karena data saat awal sekali diambil ya dari sumbernya, biasanya datanya nggak bersih, ya, datanya kotor. Nah, bagaimana cara membersihkan data? Ya? Kemudian bagaimana cara memeriksa kualitas data? Kualitas data setelah dibersihkan, bagaimana kita cek apakah masih ada yang kotor? Dan bagaimana cara memeriksa kecukupan data? Oke, nah jadi proses data preparation ini, ya, setelah kita lakukan, kita bisa membuat dokumentasinya. Buat laporan bahwa kita sudah melakukan cleaning, ya, sudah melakukan pembersihan data dari berbagai keanehan-keanehan pada data, ya, dengan data kotor tadi. Ya, yang paling umum dilakukan itu kita melihat deskripsi data kita melihat datasetnya, jumlah datanya, gitu ya, tipe-tipe datanya. Nah, barulah kita bisa tahu nanti ada nggak datanya yang missing ya, yang datanya yang di salah satu bagian datanya ada, tapi di bagian lain datanya nggak ada. Nah, data yang nggak ada itu missing data. Atau ada nggak datanya yang error ya, yang lain formatnya dengan format tertentu, nanti formatnya format sendiri, nah datanya error, tidak sesuai. Ada nggak data yang inkonsisten dan sebagainya. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam laporan kita, dalam laporan proses data preparation yang kita lakukan, sampai nanti kita
mencek, memvalidasi data, dan mencek datanya cukup enggak. Nah, data itu bisa saja nanti data itu tidak benar. Misalkan begini ya, misalkan jenis kelamin, ada perempuan, ada laki-laki, ada wanita. Nah, nanti dia jenis kelaminnya datanya bukan laki-laki, bukan perempuan, berarti itu kan datanya salah. Atau agama itu misalkan kalau di Indonesia ada 6, tapi waktu dimasukkan nanti ada masuk ya, terketik data yang lain gitu. Nah, berarti itu kan datanya juga ya salah ketik ya atau apa ya. Atau mungkin data provinsi kita kan ada 34 sekarang ya, atau berapa ya, 34 provinsi ya. Tapi kok ada beberapa provinsi yang nggak ada sama sekali. Nah, jangan-jangan ada kesalahan pengkodian atau kesalahan apa gitu. Nah, atau datanya tidak konsisten ya. Misalkan asal sekolah ada yang ditulis STM, ada yang ditulis SMK. Gitu. Nah, data-data inilah yang harus kita lakukan pembenahan sebelum masuk ke tahap berikutnya. Nah, jadi data preparation ini kita benar-benar memperhatikan kebenaran, kevalitan, dan kebersihan data kita. Nah, nanti kalau datanya ternyata belum sesuai, ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Selain melakukan perbaikan, kita juga bisa melakukan resampling, mengambil ulang. Oke, nah istilah tahapan yang sedang kita bahas ya. Istilahnya kan tadi data preparation. Ya, data preparation ini istilahnya ada beberapa istilah yang lain ya. Ada yang menyebutnya data pre-processing, ada yang menyebutnya data manipulation, ada yang lebih khusus data cleansing atau normalisasi. Nah, ini semuanya maksudnya ya pada umumnya sama. Maksudnya sama, adalah melakukan data preparation. Jadi bagaimana caranya agar data yang sudah kita dapatkan itu bisa kita optimalkan, kita bersihkan kalau kotor, kita atur lagi kalau tidak teratur dan sebagainya. Nah, kenapa bagian ini penting? Ya, karena ternyata dari 6, ini kan ada 6, dari 6 proses data mining, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata bagian data preparation ini bisa dilakukan sampai 80%. 60 sampai 80% kita itu lama di sini. Proses data mining itu lamanya bisa di sini. Kenapa? Karena memang bagian sinilah yang menentukan kualitas dari model yang kita bangun itu sangat dipengaruhi oleh kevalitan dan efektifnya data yang akan diolah oleh bagian model. Nah, sehingga bisa 60 sampai 80% kegiatan data science atau kegiatan data mining itu di data preparation. Nah, kenapa dia perlu? Kenapa penting? Karena yang pertama, data perlu formatnya sesuai dengan software atau dengan algoritma yang mau kita gunakan. Data perlu sesuai dengan metode data science yang kita gunakan. Nah, kemudian data biasanya kalau kita ambil dari aplikasi yang sesungguhnya ya, dari real world ya. Data kalau kita ambil dari database yang asli gitu ya, yang bukan dari Kaggle atau bukan dari UCI. Nah, itu umumnya datanya kotor, cenderung kotor. Kenapa? Karena bisa jadi datanya tidak komplit atau kurang, atributnya kurang atau datanya yang kurang gitu ya, dan sebagainya gitu. Atau datanya yang gajinya min misalkan atau usianya 200-an. Nah, ini kan data-data yang harus kita perbaiki ya, yang nggak mungkin datanya seperti itu. Nah, itu harus kita perbaiki. Ya, kita perbaiki. Ya bisa juga kolom dan barisnya yang saling ketukar ya, atau ada variabel yang di kolom lain datanya sama. Itulah nanti misalkan terjadi namanya missing data atau terjadi noise di data atau inconsistent data. Apa yang kita lakukan? Nggak bisa macam-macam ya. Kalau missing data ada yang kita cuekin, nah biar aja datanya nggak ada.
Ada yang kita perbaiki secara manual atau kita perbaiki menggunakan perhitungan tertentu. Nah, kalau datanya noise ya, noise itu ya kayak seperti ini. Tanggal lahir, formatnya beda ya. Itu namanya noise. Ya macam-macam, kita bisa lakukan binning, kita lakukan clustering, atau kita menggunakan machine learning tertentu untuk memperbaiki datanya. Atau mungkin kita remove aja, kita hapus ya, daripada merusak pengolahan selanjutnya yang kita lakukan. Oke, itu. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya kalau data sudah kita perbaiki, sudah kita bagusin, maka nanti proses selanjutnya kompilasi datanya akan menjadi lebih efisien dan efektif ya. Kemudian ya kita bisa mengidentifikasi dan memperbaiki error ya lebih cepat ya. Kemudian mudah melakukan perubahan secara global. Kemudian ya tentu saja hasil yang kita dapatkan, yang kita peroleh dari modeling ya, hasilnya jadi lebih akurat. Nah, datanya udah kita lebih bagus gitu ya, sehingga nilai bisnisnya tentu meningkat. Untuk saat ini di dunia proses data preparation ini udah dibisniskan ya. Sudah jadi ada beberapa perusahaan khusus didirikan untuk membantu para data engineer atau data scientist untuk melakukan data preparation khusus ini, data preparation sangat pentingnya dengan nilai ekonomi yang selalu meningkat setiap tahun kebutuhan proses data preparation. Nah, memang data preparation ini kalau kita lakukan memang memakan waktu yang lama memang ini. Jadi harus sabar kita untuk melakukan data preparation. Jangan buru-buru langsung masuk ke modeling. Setelah ini kan modeling. Jangan buru-buru langsung. Kemudian ya secara teknis ini kan memang pekerjaannya banyak pekerjaan teknis. Membutuhkan alat tool ya, membutuhkan kalau kita dalam hal ini kita pakai Python, membutuhkan bahasa pemrograman, pakai coding gitu untuk melakukannya. Kemudian seringkali juga data yang tersedia memang tidak akurat atau tidak bisa langsung dipakai. Gimana kan? Belum lagi nanti pas datanya kita ambil ternyata datanya tidak seimbang. Namanya data imbalance ya, imbalance data. Data tidak seimbang karena nanti di dalam proses klasifikasi. Di salah satu algoritma di dalam data ini kan ada namanya klasifikasi. Dalam klasifikasi itu kan ada label. Misalkan bagus atau tidak, ya, setuju atau tidak. Nah, itu jumlahnya ya untuk bisa dilakukan oleh proses model. Jumlahnya itu harus seimbang. Nah, kadang-kadang waktu datanya kita ambil dari database tidak seimbang gitu, sehingga perlu kita lakukan resampling ya. Kemudian ya memang data itu memang ya rentan akan error ya, data yang original dari transaksinya ini. Karena yang melakukan kan manusia ya, atau sistem juga bisa menjadi penyebab errornya data tersebut. Nah, tahap data preparation kan seperti ini ya. Kita kan sekarang berada di sini. Tapi sebelumnya kan sudah kita lakukan data acquisition ya, ini yang data understanding, ini yang kemarin business understanding. Kita sedang berada di tahap ini. Setelah ini nanti baru kita menggunakan algoritma data mining. Biasanya kan rata-rata data mining itu melakukan prediktif ya. Baru nanti dievaluasi, baru di deploy ke user. Oke, nah ini tadi ya. Jadi data preparation tahap yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, kita sedang melakukan data preparation. Belum keempat. Belum ke modelingnya belum. Nah, ini. Tadi udah ya. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan select data, clean data, construct data, integrate data, format data. Gitu. Nah, ya proses data preparation ya, walaupun kelihatan sulit, sebenarnya pekerjaannya sederhana ya. Cuma pekerjaannya banyak tapi sederhana. Gitu. Nah, kita kan sudah mengumpulkan data ya. Gitu ya. Kita dapatkanlah datanya dari mana gitu. Apakah dari database,
Kalau sekarang kan kita bisa juga dapat data dari internet, ya dari sosmed dan sebagainya. Nah, ini kita lakukan data preprocessing, formatnya kita bersihkan, ya, samplingnya, pengambilan data, ya, pemilihan pengambilan data. Nah, kemudian sering juga kita lakukan transformasi, ya, seperti dengan feature engineering, melakukan scaling, decomposition, aggregation. Nah, jadi ya kita pada hari ini kita membahas tentang ini, selection dan cleansing. Nah, oke, kita bahas tentang sampling. Sampling ini apa? Nah, data yang kita dapatkan itu kan seringkali datanya tidak keseluruhan, tapi kita bisanya hanya mengambil sebagian. Ya, misalkan kita mau menganalisa penduduk Jakarta, kan kita nggak ngambil seluruhnya, biasanya kita ambil sebagian. Nah, mengambil data sebagian itu namanya sampling. Bagaimana caranya? Datanya kita ambil sebagian, tapi karakteristik yang sebagian itu bisa mewakili dari data keseluruhan yang disebut dengan populasi. Nah, sehingga metode pengambilan sebagian data disebut sampling ini ya, itu perlu teknik tertentu. Agar walaupun datanya diambil sebagian, tapi tetap bisa merepresentasikan keseluruhan yang disebut dengan populasi. Nah, ini kan ilmu statistik ya. Nah, sampling ini makanya ada dua ya, secara umum ada dua. Ada sampling yang berdasarkan ini ya, yang berdasarkan probability, ada yang tidak berdasarkan probability ya. Ada yang non probability, ada yang berdasarkan probability. Nah, yang probability itu nanti ada simple random sampling, ada cluster sampling, ada systematic sampling, ada stratified random sampling. Sedangkan yang tidak menggunakan metode probability, nah dia ada convenient, ada judgmental, ada snowball, ada kuota sampling, begitu. Sampling ini macam-macam ya. Ya, yang apakah kita harus mengambil mengambil data sebagian yang disebut sampling tadi, apakah pakai probability atau tidak? Nah, ini pertimbangannya. Kita menggunakan probability kalau populasinya diketahui, kalau randomisasinya jelas. Kemudian kalau kalau datanya bisa digunakan untuk mengambil keputusan ya. Atau kalau kita menginginkan hasilnya yang tidak bias, dan tentu saja kesimpulannya nanti kita mengakui dengan pakai metode statistiknya. Kalau kita percaya dengan metode statistik, biasanya orang mengambil data itu dengan probability. Tapi kalau ada pertimbangan lain, misalkan populasinya tidak diketahui, keterbatasan penelitian, ya, masalah randomisasinya tidak kelihatan, kemudian banyak hal yang perlu dieksplorasi, kemudian hasilnya bias, ya, hasilnya boleh bias dan kesimpulannya lebih bersifat analitik ya, ketimbang statistik. Nah, maka biasanya orang mengambil datanya secara non probabilitas, tidak pakai konsep-konsep probability di statistik. Nah, ini tadi ya, apakah kita mau menggunakan probability atau ya. Nah, jadi tadi jenis probability ada simple random sampling. Jadi dari beberapa data, misalkan ini contohnya ya, contoh analogi aja ya. Ada 4 data, dipilih 2 langsung secara random. Karena kan ada teori random ya. Kita ambil aja gitu yang mana. Karena kita anggap semua datanya sama gitu, levelnya sama gitu. Jadi kita bisa menggunakan simple random sampling, ambil sebagian dari data langsung. Kemudian ada yang namanya cluster sampling. Jadi kalau datanya banyak, nah kita coba gitu bagi-bagi datanya kepada beberapa cluster, yang setiap cluster itu ya, yang setiap cluster bisa mewakili cluster yang lain atau karakteristiknya sama. Jadi kalau misalkan kita seperti ini ya, kita punya data penduduk dalam bentuk peta seperti ini. Nah, ternyata penduduk di sini karakteristiknya sama dengan penduduk sini dengan di sini. Nah, sehingga kita nggak perlu ambil semua, kita pilih aja satu klasternya. Nah, ini namanya cluster
cluster sampling. Nah, kalau stratified random sampling, nah, data yang banyak itu kita coba pilah-pilah ya berdasarkan tingkatannya ya. Tingkatannya mungkin berdasarkan sifat penduduknya ya, mungkin berdasarkan jadi kita bagi-bagi tapi bukan berdasarkan karakteristik yang sama, tapi bisa jadi ya berdasarkan daerahnya, misalnya daerah tertentu gitu, atau fungsi-fungsi yang berbeda. Kemudian pada setiap bagian kita ambil sedikit-sedikit pada setiap yang sudah kita bagi per unit-unit tadi. Per unit ini kita ambil, kita menggunakan sampling gitu. Di sini kita ambil 5, 3, 10 misalkan. Nah, itu namanya stratified random sampling. Nah, kalau systematic sampling, nah ini datanya kita susun gitu, kemudian kita ambil secara sistematik apakah dari urutan sekian sampai sekian gitu ya, itu namanya systematic sampling. Nah, kalau yang tidak menggunakan probability tadi, nah itu metodenya ada ya ini ya convenient, judgmental, ada kuota, ada snowball ya. Nah, jadi data yang mau kita ambil dengan tahap sampling biasanya tahapnya seperti ini. Kita mengidentifikasi, memilih, select sampling, kemudian choose sampling, determine sample size, baru collect and refer data. Nah, oke. Nah, datanya sudah kita ambil, gitu, apakah ya pada umumnya sih kita pakai metode probability sampling ya, datanya udah kita ambil. Nah, bisa jadi data yang kita ambil tadi kan bisa jadi terjadi imbalance dataset. Jadi waktu kita lihat kelompok datanya, kalau ada kelompok A sama kelompok B, jumlah data pada setiap kelompok itu tidak seimbang. Pada kelompok A datanya 50, tapi pada kelompok B datanya 500. Wah, tidak seimbang datanya. Nah, ini apa yang harus kita lakukan kalau datanya tidak seimbang? Nah, ini ada beberapa cara metode yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah imbalance, ketidakseimbangan data. Ya, yang pertama kita waktu di tahap evaluasi kita menggunakan metrik yang tepat, ya. Jangan hanya menggunakan akurasi. Nanti salah satu di metode evaluasi ada namanya akurasi. Nah, sebaiknya jangan cuma pakai akurasi biar ketahuan apakah data tersebut bersifat imbalance atau tidak. Ya. Kita lakukan pakai precision, pakai recall, pakai F1 score atau pakai MCC, pakai EUC. Ya. Ini metode-metode ini bisa memperlihatkan gejala, wah ini seperti ini datanya imbalance. Ya, bisa. Hasilnya bisa jadi akurat, ya. Akurat mungkin dia 0,8 gitu. Tapi pas dicek, precisionnya nilainya cuma 0,1. Lah, ini kok bisa gitu. Nah, itu contohnya kita menggunakan metode pengukuran yang lain gitu, tidak hanya satu metode. Sehingga bisa terlihat gitu itu cara mengukurnya. Nah, kalau udah terjadi kita bisa melakukan pre-sample data training. Kita sampel ulang. Nah, bisa bersifat under sampling, nah, bisa jadi yang banyak kita kurangi atau over sampling. Kalau sampling berarti yang dikit kita tambah. Kita melakukan sintesa data. Nah, untuk melakukan resampling ini kita bisa menggunakan metode SMOD atau bootstrap. Nah, yang SMOD ini biasanya untuk over sampling, ya. menambah data yang tadi tidak seimbang jumlahnya yang sedikit ditambah gitu. Namanya sintesa ya, sintetik data. Atau pakai metode namanya bootstrap. Ya, bootstrap ini bisa untuk oversampling maupun untuk under sampling. Nah, kenapa data itu perlu dilakukan proses data preparation? Nah, karena data itu sumbernya dari berbagai sumber. Ya, sehingga data itu bisa jadi dari sumber yang interoperability, ya, yang membutuhkan bisa menyatukan beberapa data yang
dari versi yang berbeda ya, atau dari framework yang berbeda. Bisa juga dari fungsi yang berbeda. Jadi data itu intinya berbeda-beda gitu sumbernya. Nah, sehingga memang rawan data tersebut kalau kita langsung gunakan itu bisa menghasilkan hasil yang kurang baik. Nah, kemudian masalah kelengkapan data juga ya terhadap tujuan kita ya, tujuan data mining kita apa gitu. Nah, itu sesuai nggak datanya gitu, sudah lengkap nggak datanya. Makanya di dalam di dalam penggunaan data ya, data itu ada yang dilaksanakan, ada yang data dilaksanakan ya, diawasi atau ditindak. Contoh untuk memperlihatkan bahwa data itu digunakan oleh bagian-bagian yang atau dihasilkan dari bagian-bagian yang berbeda dari orang dengan kemampuan yang berbeda. Nah, kemudian ya memang kualitas data itu tergantung pada tata kelola di tempat itu. Jadi kalau misalkan di tempat itu dibuat peraturan yang ketat ya, misalkan petugas yang menginputkan ya, operatornya datanya harus lebih berhati-hati atau harus gitu ya, harus jadi diberi pelatihan ya, atau diberi pengawasan gitu, sehingga bagian penginputan data ini ya, di organisasi itu lebih berhati-hati kalau memang datanya mau tidak kotor. Tapi itu kan sulit ya, karena user yang menggunakan aplikasi itu kan beragam, tidak semuanya bisa dikontrol. Kita mau tidak mau kita harus melakukan pembenahan di tahap data dan data preparation. Ya, begitu juga dengan database, kan ada database yang bisa beda-beda gitu ya. Bisa jadi dari XML, mungkin dari JSON dan sebagainya. Nah, ada lagi data yang sumbernya tidak hanya database, tapi tidak hanya database relasional, tapi yang bersifat ontologi ya, yang dalam bentuk semantik gitu ya, database semantik, graph seperti ini. Nah, nanti lebih berbeda lagi nanti cara menangani. Nah, ini yang pertama ya, yang kita lakukan dalam data preparation itu, yaitu melakukan seleksi fitur, ya, fitur selection. Maksud fitur selection itu begini, fitur itu di dalam data mining atau data science, fitur itu kalau di database itu seperti kolom atau atribut atau field. Nah, ya. Fitur itu kolom, atribut atau field. Nah, ini misalkan ini name, ini nama, ini tanggal lahir. Nah, ini setiap ini itu di dalam kegiatan data mining itu disebut dengan fitur. Nah, itu disebut dengan fitur. Sebenarnya istilah fitur sama dengan kita nyebut kolom, atribut atau variabel. Iya. Nah, saat kita mengambil data, kalau fiturnya banyak, misalkan ini fiturnya ada 6. Nah, kita bisa pilih, jangan-jangan yang kita nggak butuh yang 6, kita butuh hanya 3, hanya K2, K4, dan K5. Nah, proses memilih itu namanya seleksi fitur. Nah, kenapa harus kita pilih-pilih? Kenapa nggak kita pakai aja semua? Kenapa nggak kita pakai? Nah, karena ada manfaatnya. Yang pertama, untuk mengurangi namanya overfitting, di mana kita ingin sistem kita gunakan untuk memprediksi, tapi memprediksinya berlebihan. Yang semestinya seperti ini, dia bisa jadi gitu, terlalu ini, namanya overfitting. Nanti bisa diatasi dengan kita pilih fitur-fitur yang hanya berkaitan. Kemudian bisa meningkatkan akurasi dan bisa mengurangi waktu proses training. Karena nanti di modeling itu, di proses modeling di dalam data mining ada namanya training. Nah, bisa lebih cepat selesainya kalau fiturnya kita pilih. Nah, cara melakukan seleksi fitur ini ada yang unsupervised. Nah, supervised kita tidak mengacu ke target tertentu. Ada yang supervised. Nah, jadi kita melihat ke target tertentu. Nah, harus diingat karena kita mau memilih fitur atau memilih variabel atau atribut tadi, kita harus kembali melihat ke jenis data yang sudah kita bahas. Data itu ada yang numerik, ada yang kategorik. Ada yang numerik, ada yang kategorik.
Yang kategori nanti ada yang nominal, ada yang ordinal. Yang kategori yang numerik ada interval, ada rasio. Ini kemarin juga udah kita bahas ya. Jadi ini datanya angka, ini bukan angka. Kalau angka ada interval, ada rasio. Kalau bukan angka ada nominal, ada ordinal. Ini terurut, ada urutannya. Kalau ini nggak ada urutan. Ya nanti cek lagi yang bulan. Nah, apa yang dimaksud dengan validasi data? Validasi data. Apa bedanya validasi sama verifikasi? Jadi kalau verifikasi itu masalah benar atau salah datanya. Sedangkan validasi itu menentukan apakah datanya itu akan berpengaruh kuat atau tidak gitu terhadap terhadap sistem yang mau kita bangun. Nah, ini kan kita harus benar dan harus kuat. Nah, makanya kita perlu melakukan validasi dan verifikasi. Nah, validasi itu bisa jadi nanti kita masalah tipe datanya kita perbaiki, rank data, atau keunikannya kita cek. Nah, konsistensinya nanti kita perbaiki, atau formatnya, kalau format tanggal kan bisa macam-macam. Bisa YYY, MM, DD, bisa juga DD, MM, YY. Tapi di dalam satu kolom, satu fitur itu kan harus sama semua, jangan ada beda-beda. Nah, tadi mungkin ada yang missing, atau misspelling, ada yang datanya tidak valid ya. Tidak valid ya. Seperti tadi ya, gender ada L laki-laki, ada V. Nah, rupanya termasuk kan S gitu. Wah, itu apa itu? Nah, itu kan berarti data yang tidak valid. Oke. Nah, ini kita masuk ke teknis. Jadi proses selection fitur ya, fitur selection maupun cleaning ya atau cleansing itu secara ini ya, nanti secara teknis nanti kita banyak menggunakan tipe data menggunakan library pandas. Library pandas yang banyak kita gunakan nanti data frame. Nah, data frame ini kan dia berbentuk table seperti ini ya. Nah, makanya masalah penggunaan library di Python, pandas termasuk yang paling banyak digunakan oleh data scientist. Kenapa? Karena ini dia bisa menyimpan data dalam bentuk seperti tabel ya, seperti tabel relasional seperti ini. Ini frame ini namanya. Kemarin juga kita bahas. Nah, data di dalam frame itu bisa kita lakukan resetting data. Jadi data yang semula data yang semula bersifat horizontal ya, kolom bisa jadi vertikal. Atau kita bisa membuat pivot ya, buat menetapkan satu gitu yang tidak berpindah-pindah. Nah, yang lain datanya kita pindahkan menjadi data yang semula ini horizontal, vertikal, ini data jadi horizontal. Namanya pivot ya, seperti di Excel. Nah, perintah-perintah lain yang sering digunakan di pandas ya untuk cleansing itu ada sort value, ya, rename, mengganti nama file, mengindeks, kemudian menghapus. Nah, menghapus ini karena kan bisa jadi saat proses data preparation datanya mau kita hapus. Nah, perintahnya pakai drop nanti kalau menghapus. Oke. Kemudian nanti dengan data frame juga, ya, ini sudah pernah kita bahas ya, bagaimana cara memfilter ya, mengambil hanya sebagian data. Bagaimana menduplikat, membuat datanya jadi seperti kita copy. Nah, dan sebagainya gitu. Ini adalah teknisnya menggunakan library pandas. Nah, pada bahan ya, kita menggunakan Jupyter nanti yang untuk seleksi fitur nanti kita menggunakan file Jupyternya menggunakan ini ya. Ini datasetnya nanti bisa Anda download pada link yang diberikan di Jupyter. Nah, pada modul ini nanti Anda akan bisa mengamati bagaimana proses seleksi fitur dilakukan. Ya, nanti ada menggunakan seleksi ini variabel, ya. Ada menggunakan ya ada yang menggunakan scikit nanti ya, scikit yang seleksi fitur ya. Seleksi fitur itu tadi kalau misalkan kita punya 20 atribut, apakah ke 20 atribut itu penting? Nah, itu bisa kita cek dengan seleksi fitur. Nanti ini ada di prakteknya, bisa dicobakan. Ya,
menggunakan fitur importance ya. Ada nanti ya di perhatian seperti ini. Ini kalau dari sini berarti fitur mana yang paling penting ini RAM atau yang nomor 2 ini. Nah, jadi nggak mesti semuanya dipakai. Paling yang dipakai nanti 5 gitu. 5 aja kita pilih mana yang korelasinya paling besar. Ya. Atau bisa pakai heat map ya. Bisa kita pilih heat map. Karena nilai korelasi kita heat map kan yang nilai-nilainya yang besar. Yang terang-terang ini berarti ini adalah relasi yang punya potensi untuk kita gunakan jadi fitur. Nah, sedangkan untuk membersihkan data ya, data cleaning nanti juga ada ininya ya, ada prakteknya nanti pakai Python juga ya. Data cleaning. Jadi ada 2 nanti di ini kita praktek kita. Yang pertama fitur selection, bagaimana memilih atribut ya, fitur selection, dan yang kedua ini cleansing. Nah, yang fitur selection ini karena banyak ini dibagi 2. Ada 2 nanti bisa Anda lihat nanti di prakteknya. Kemudian datasetnya nanti silakan Anda download sendiri pada link. Ini data yang mau kita coba bersihkan nanti ini ya. Ada dataset ini book, Anda download dari sini. Kemudian nanti ini ada data yang bersifat tidak terstruktur ya. Anda download dari sini. Kemudian nanti ini ada data data tentang partisipasi negara-negara di Olimpiade. Nah, ini juga datanya nanti karena kotor perlu kita bersihkan, nanti Anda download data. Nah, untuk membersihkan data kita selain pakai pandas, nanti ya di Python ya kita juga butuh NumPy. Di pandas itu sendiri kan nanti ada tipe data series, ya, tipe data frame gitu ya. Nah, kalau di NumPy nanti adalah untuk membantu proses perhitungan numerik. Oke, nah nanti satu hal yang mungkin sering kita gunakan adalah perintah drop. Jadi kolom yang nggak digunakan ya dihapus, menghapus pakai drop. Nah kemudian ada data yang tidak, contohnya datanya yang data apa? Kita bisa melihat pertama kali setelah data kita berhasil kita ambil kan kita melihatnya ya pakai head ya. Lalu kan ada pakai juga ya. Head ini untuk melihat data hanya 5 baris data. Nah dari sini kita bisa lihat ini ada nggak datanya yang aneh. Nah kalau ada butuh dihapus ya kita bisa hapus. Nah, cara menghapus kalau banyak yang mau dihapus, misalnya kita mau ini mau dihapus, ini juga dihapus ya. Semua fitur-fitur ini mau dihapus. Kita bisa buat daftarnya dalam bentuk list seperti ini. Nanti tinggal kita kasih perintah drop. Kita kasih perintah to ini ya, ini variabelnya kita masukkan di perintah drop. Langsung terhapus. Masih menghapus. Nah, membuat indeks. Nah, indeks itu kan kegunaan indeks salah satunya yang bisa mensortir ya, mempercepat proses sorting. Itu bisa pakai perintah is unique. Ya, ini mengubah. Bisa juga indeks pakai set index. Nanti kita tentukan kita mau mengindeks berdasarkan apa. Identifier. Kalau berdasarkan ini nanti, nah ini indeks. Sehingga kita bisa mencari data ini langsung lebih cepat ya berdasarkan indeks tersebut. Kemudian, nah data apa? Kita bisa mencari data ya pakai log. Ada 2 cara ya mencari data, pakai log, bisa pakai ilog. Kalau log itu kita pakai bilangan. Kalau log itu pakai bisa kita panggil ininya, labelnya. Misal ininya ya namanya. Bisa juga pakai angka dalam bentuk bilangan bulat. Nah, kalau ilog itu nanti harus pakai bilangan semua. Urutannya ya, urutan baris maupun urutan kolomnya nanti. Kalau ilog ya. Jadi mencari data bisa pakai log, bisa pakai ilog. Nah, contohnya kalau log 206 langsung datanya ke indeks yang 206 tadi. Oke, nah nanti data tersebut umumnya ya kalau sudah kita ubah, nah dia baru berpengaruh kalau in place-nya kita kasih nilai true. Ini
langsung data data frame-nya langsung berubah. Nah, nanti selain itu kita juga bisa kita rapikan. Oke, nah ini untuk melihat frekuensi data. Contohnya ini data. Untuk di data yang sedang dilihat ini, tipe objeknya ada 6. Value codes ya. Ya, ini contoh nanti data yang akan dipastikan ya, di dalam modulnya nanti data. Misalnya data ini kalau ini kan datanya oke, tapi ini datanya 188, 197, 160. Nah, ini kan aneh ini datanya. Beda dia dari yang lain dengan ini. Nah, ini nanti harus kita perbaiki. Ini pasti ada kesalahan. Karena yang lain ini hanya 4 digit ya. Ini digitnya ada banyak berkoma lagi. Pakai tanda dash lagi dan sebagainya. Nah, ini gimana cara memperbaiki data yang seperti ini? Ya, Anda ikutin di praktikum. Nah, membersihkannya salah satunya bisa pakai memanfaatkan ekspresi regular seperti ini. Kan ekspresi yang biasa digunakan untuk mencari berdasarkan dengan memfilter datanya dengan filter tertentu. Nah, ini nanti proses membersihkannya seperti ini. Nah, ini masih membersihkan data. Ya, jadi kebanyakan membersihkannya nanti ya, makanya disebut proses data preparation. Ya, mungkin nanti ini, nah prosesnya ini nanti, ya kita langsung aja ke ininya ya, ke lab-nya ya. Jadi nanti di lab-nya Anda download, nanti ada 3 file. Ada 3 file nanti yang Anda download. Ada file data preparation seleksi fitur 1, kemudian data preparation seleksi fitur 2, kemudian ini yang cleaning. Ini yang praktek untuk membersihkan. Kalau ini praktek untuk memilih fitur. Memilih fitur nanti ada 2 ya, karena ada banyak metodenya. Ada yang menggunakan univariate, ada fitur important, ada matrik korelasi dengan head map. Nah, nanti ini Anda baca dan Anda jalankan aja. Anda jalankan dan tentu harus Anda amati ya bagaimana seleksi univariate seperti ini dia bisa digunakan untuk memilih fitur ya. Nah, jadi kan ini kan ada berapa ini fiturnya? Fitur itu tadi atribut ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 21. Tapi apakah dalam prosesnya kita pakai nanti ke 21 ini? Bisa nggak kita pilih yang penting-penting? Nah, itu contohnya ini ya, dengan spesifik fitur. Ya. Nah, bisa dengan fitur. Mohon maaf, share screen-nya hilang, Bro. Oh, saya lepas ya. Oh, saya lepas ya. Oke, sekarang kelihatan ya? Sudah, Pak. Iya, tadi enggak saya share. Iya, jadi yang Anda ambil itu nanti dari portal ya. Yang ada, ya, untuk praktek itu ada 3 file. Praktek. Ya, untuk praktek kita itu ada 3 file yang Anda ambil. Ya, ini ya. Anda ambil 3 file. Nah, ini dia. Ini tadi kan presentasinya ya. Jadi ada 3 file, ada 3 file Jupyter ya. Ini Jupyter semua ya. Ini ada seleksi fitur 1, seleksi fitur 2 ini sama cleaning. Jadi karena pembahasan kita untuk data preparation, yang pertama menseleksi fitur. Seleksi fitur itu kan tadi ya. Bagaimana dari 20 atribut, kita bisa pilih nggak usah dipakai semua, hanya 5 saja. Bisa pakai teknik yang 2 ini. Silakan Anda coba nanti ya di seleksi fitur 1 dengan seleksi fitur 2. Ada metode-metodenya masing-masing. Nah, kemudian setelah itu data yang kotor tadi, bagaimana cara membersihkannya? Ini ada beberapa metode cara membersihkan yang disebut dengan data cleaning. Nah, ini ya ini yang Anda tinggal mencoba aja. Anda coba hasil percobaan Anda yang seperti ini ya. Ini ternyata untuk data ini
Nah, yang paling berpengaruh itu ini yang panjang. Ini menggunakan metode fitur importance. Fitur importance bisa kita lihat ini ya, mana yang korelasinya paling tinggi. Nah, ternyata yang RAM itu yang paling berpengaruh. Sama baterai, tenaga baterai, atau mungkin ini lagi nanti ya. Atau ini bisa kita urutkan nanti, mana yang nomor 1 sampai nomor 5. Atau bisa pakai heat map. Nah, pakai heat map kita bisa juga memilih fitur. Tadi ya, saya jalankan. Ini lagi jalan ya. Ini. Heat map kelihatan ya, mana nilai-nilai yang tinggi kita beri warna yang berbeda. Berarti ini fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Yang lain berarti tidak berpengaruh terhadap outputnya, terhadap label. Nah, itu contohnya. Kemudian seleksi fitur ini yang bisa menggunakan fitur important ya, lebih jauh ya. Ini yang untuk contoh seleksi fitur 2. Ini juga nanti Anda cobakan. Nah, mencobakan. Nah, kalau ini udah pakai library baru. Kalau di library Anda pas Anda jalankan ini, misalkan ini kan dia pakai Escalent. Ini kalau pas Anda jalankan, ternyata ini kebetulan udah ada ya. Katanya dia tidak mengenal Escalent, itu harus Anda install ya. Anda tambahkan. Nah, ini cara menambahkannya. Kita import ya Escalent. Kalau mau tahu versinya begini aja, Escalent version. Escalent kita versi 0.2.2. Kita bisa juga coba ini Pandas. Pandasnya versi berapa? Coba ya, kalau Pandas ya. Berapa Pandas kita? Pandasnya ada di sini. Ya, ini library yang banyak digunakan Pandas itu di ini, di mana di ya, Pandasnya versi 1.3.3. Escalent-nya versi 0.24.2. Ya, nanti bisa Anda cek, bisa jadi yang Anda install beda. Nah, ini datasetnya kita mau menggunakan ini langsung dataset dari Escalent. Jadi Escalent itu dia punya beberapa dataset yang bisa kita gunakan untuk uji coba. Nah, seperti ini. Jadi ini contohnya ini 10. Fiturnya ada 10. Nah, yang 10 itu seperti ini. 10. 1, 2, 3 ini ada 10 ya, datanya. Ini data labelnya ini. Data labelnya. Ini kalau dijalankan terus, nah ini nanti dia melakukan pemilihan fitur, nanti dia bisa tahu. Nah, bisa ketahuan nih, fitur yang ke 0 nilai skornya sekian, fitur ke 1. Berarti yang kita ambil yang skornya tinggi. Nah, jadi ada berapa? 1, 2, 3, ternyata 5 fitur yang dari 10 kolom atau 10 atribut, 5 yang penting yang bisa dilakukan untuk proses modeling selanjutnya. Nah, itu tadi ini pakai metode fitur important dengan contoh datanya tadi langsung diambil dari library Escalent. Nah, kemudian proses membersihkan, cleansing. Nah, yang akan dicobakan di sini adalah bagaimana caranya membuang kolom-kolom yang tidak penting, mengubah indeks, membersihkan kolom, membersihkan dataset, ya, merubah nama, kemudian melewatkan baris-baris tidak penting. Nah, untuk itu nanti menggunakan 3 dataset. Ini ada 3. Ini datasetnya sebelum Anda coba. Ini seperti ini ya, BLCSP ini kan harus ada. Ini Anda download dulu, Anda klik aja. Ini Anda klik, ini langsung bisa di-download. Nah, ini. Itu mana deh? Ke GitHub ya. Anda download aja dataset. Nah, ini datasetnya kan ini. Bisa di-download ya. Downloadnya, ayo, ini di mana? GitHub ya. Kalau di GitHub kita bisa download dari sini. Nah, dari sini. Ini ada 3 nih. Ada 3. Nah, ini ya, bisa di-download ya. Download ya. Oke, nanti Anda download. Kemudian ini juga Anda download ya. Tons.txt, Anda klik, bisa di-download. Tiga-tiganya di-download supaya ini bisa, ini kan karena ini kan manggil
panggil file deh. Inilah nanti yang bagaimana cara membersihkan. Membersihkan itu di sini maksudnya adalah masih menghapus kolom, mengubah nama kolom. Ya, dan ini ya ada data perpustakaan tadi yang datanya yang data deskripsinya aneh tadi. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, bisa ya dengan cara menggunakan filter. Nah, silakan Anda jalankan dan Anda pelajari. Ini contoh data yang tidak terstruktur. Ya, oke. Itu untuk pembahasan data preparation kita pada hari ini. Kita baru masuk ke tahap yang ketiga. Tadi belum dibuka ya. Oke, silakan absen 5 menit. Nanti saya tutup lagi. Sambil ada absen, ada yang mau bertanya? Ya, kita UTS nanti yang Anda kumpulkan nanti file Jupyter ya. Berarti soalnya nanti Anda saya minta menggunakan Python di Jupyter ya. Dan untuk menjawab soalnya. UTS. Oh ya, yang ini nanti untuk tugas belum saya buat ya. Saya